Mi'raj ini merupakan momen paling fenomenal bagi Rasulullah dan kita umat Islam. Yang pertama, kita bisa memetik hikmah berupa basyirah dari Allah kepada Rasulullah. Karena pada dasarnya peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan basyirah dari Allah kepada Rasulullah ketika Rasulullah dihimpit oleh kesedihan yang luar biasa. Tahun di mana peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Rasulullah SAW ditinggalkan oleh dua orang tercintanya, Abu Thalib, paman beliau sendiri, ya, yang kepergiannya menyisakan kesedihan mendalam. Kenapa? Karena dalam riwayat yang mu'tabar, Abu Thalib, paman beliau yang selama itu mengcover, seumur hidupnya mengcover dakwah Rasulullah, itu meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Ketika itu Rasulullah berkali-kali membujuk pamannya ini, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Hai paman, ucapkan la ilaha illallah, tanjah kau akan selamat di akhirat. Maka pamannya ini melirik ke Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Sokwe dirinya buat Islam, mau dikubur." Akhirnya enggak bersyahadat. Rasulullah mendesak lagi, "Qul ya ammi, la ilaha illallah." Sambil menangis tuh Rasulullah. "Qul." Ya. La ilaha illallah. Salamatun alaik. Imma fil qabri wa imma fil akhirah. Walakal jannah fi yaumil khulud. Qul ya ammi. Ucapkan pamanku, la ilaha illallah. Kau akan selamat di kubur, di akhirat, bahkan kau akan kekal di surga. Kenapa demikian? Karena pembelaannya luar biasa. Andaikan beliau bersyahadat, itu akan menjadi tetangga Rasulullah di surga. Saya yakin itu. Tapi beliau melirik lagi, ada Abu Lahab. Cakap Abu Lahab, silakan. Kalau engkau masuk Islam, diduruk jasad kamu. Akhirnya beliau tidak juga masuk Islam, tidak juga bersyahadat. Akhirnya ditepuk Rasulullah oleh malaikat Jibril. "Yakfi ya Rasulullah, sudah selesai ya Rasulullah, Ijra'il sudah siap beraksi." Maka dicabutlah nyawa Abu Thalib dalam keadaan tidak bersyahadat. Nah, ini berat bagi Rasulullah. Orang yang begitu besar pembelaannya kepada Rasulullah SAW, ya, dengan harta, bahkan dengan nyawa sekalipun, tapi beliau tetap, maksudnya berani dengan keberaniannya, tapi beliau tidak bersyahadat. Nah, ini yang membuat Rasulullah bersedih. Sampai Allah menurunkan ayatnya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha ila siratal mustaqim." Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun kepada jalan yang lurus, kepada siapa yang Allah kehendaki. Belum hilang kesedihan Rasulullah ditinggalkan oleh pamannya. Rasulullah SAW ditinggalkan oleh istri yang tercinta, yang seumur hidupnya juga membela Rasulullah, mengorbankan hartanya di jalan Allah. Bahkan beliau menjadi wanita pertama yang beriman pada Rasulullah dan orang pertama yang beriman pada Rasulullah. Ya. Dan beliau juga menjadi istri yang pertama bagi Rasulullah SAW. Ya, baik, kemudian di tahun yang sama juga Rasulullah SAW menyaksikan bagaimana para sahabatnya disiksa supaya murtad kembali. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf menyiksa para sahabat yang masih seumur jagung, masih bisa dihitung jari. Ya, para sekalian, yang masih bisa dihitung jari. Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf majikannya. Ammar bin Yasir sekeluarga disiksa oleh Abu Jahal. Bahkan Yasir ayahnya dicekik, Sumayyah ibunya dibunuh. Ada yang meriwayatkan ditusuk dari kemaluannya tembus sampai ke kepalanya. Kenapa mereka disiksa? Karena mereka beriman pada Allah. Nah, Rasulullah merasa berat untuk melanjutkan tugas dakwah risalah. Apakah dilanjutkan lagi? Apakah aku mampu melanjutkan tugas dakwah ini? Nah, di saat itu Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu latar belakangnya. Itu terjadi di bulan Rajab. Masyhur ulama atau jumhur ulama menyebutkan itu terjadi di hari Senin, tanggal 27 Rajab, ya, di tahun ke-11 Bi'sah. Setelah 11 tahun Rasulullah menjadi nabi dan Rasulullah. Itu basyirahnya. Jadi Rasulullah kemudian dihibur, diperlihatkan oleh Allah
peradaban para nabi dan rasul. Rasulullah dari Masjidil Haram ke Yathrib, Madinah, dari Madinah ke Syajar Musa, ke Tunisia, ke Madian, tempat di mana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib. Ya, ada Syajar Musa. Ke Tunisia, tempat di mana Nabi Musa mendapatkan 10 perintah Allah, 10 commandment. Lalu ke Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabi Isa. Lalu ke Baitul Maqdis. Ya. Di situ diperlihatkan peradaban para nabi dan rasul. Dipertemukan dengan 1.500 nabi dan rasul. Cerita tuh bagaimana kondisi penderitaan para nabi dan rasul kita yang berdakwah. Oh, ternyata mereka lebih menderita daripada saya. Ya, Nabi Yahya disembelih sampai putus kepalanya. Nabi Zakaria dibelah sampai putus tubuhnya, terbagi dua pinggangnya, digergaji pinggangnya. Oh, ternyata nabi-nabi setelahku lebih berat ujiannya. Dari situ kemudian naik dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa, ya, naik ke langit, melewati 7 lapis langit. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Isa, Yahya Isa, langit kedua. Langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Harun, langit kelima di langit keempat Nabi Idris, di langit kelima Nabi Harun, di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, di langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim. Lalu sampai ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah, mendekat diri kepada Allah, hanya melihat cahaya Allah. Lalu diwajibkan sholat 50 waktu yang kemudian menjadi 5 waktu. Setelah itu turun lagi ke bumi. Nah, ini peristiwa yang dahsyat. Memperlihatkan peta peradaban manusia, dipertemukan dengan para nabi sebelum beliau, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Lalu diperlihatkan kekuasaan Allah di alam semesta, kerajaan Allah di langit. Luar biasa. Maka berubah total, yang tadinya Rasulullah berat malah menjadi bersemangat. Ternyata aku belum apa-apa, dakwahku baru dimulai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu adalah peristiwa momentum dari kejadian Isra Mi'raj ini adalah menjadi Yaumul Furqan, hari di mana Allah menunjukkan kekafiran dan keimanan antara Abu Bakar, sosok yang mewakili keimanan, dan Abu Jahal, sosok yang mewakili kekafiran. Ya, Abu Jahal tidak percaya kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dialami Rasulullah. Wahai Muhammad, ini mohon maaf saya bahas dulu Isra Mi'rajnya karena tanggalnya 27 Rajab, ya Pak. Aku ini pergi dari sini Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan dengan kendaraan tercepat 1 bulan. Balik lagi 1 bulan, berarti PP berapa? 2 bulan. Udah gitu, kamu bilang cuma 1 malam. Itu jaraknya Bapak Ibu 1233 km. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km. PP berarti 2466 km. Udah gitu naik ke langit, balik lagi. Hanya 1 malam. Kami itu 2 bulan Muhammad. Benar kamu mengalami semalam? Betul Paman. Sadar kamu mengalami? Sadar. Ya Allah Muhammad. Kami aja 1 bulan, PP 2 bulan. Kamu bilang 1 malam. Sebentar Bapak Ibu, masuk di akal tidak? Masuk di akal? Ya, kemudian datang Abu Bakar. Nah, diceritakan pada Abu Bakar. Ceritakan pada Abu Bakar. Apa yang tadi kau ceritakan, hai Muhammad? Diceritakan pada Abu Bakar. Gimana Abu Bakar? Kau percaya kepadanya? Wah, di luar dugaan Abu Jahal. Apa kata Abu Bakar? Nah, ini bedanya Abu Bakar dengan Abu Jahal. Abu Bakar mendahulukan iman, akal belakangan. Karena apapun yang diimani pasti masuk di akal. Jika ada yang susah difahami oleh akal, bukan yang imannya rusak, bukan iman yang salah, tapi akal yang belum mampu. Sementara Abu Jahal mendahulukan akal, iman belakangan. Jual rugan Abu Jahal, apa yang dikatakan Abu Bakar? Ya Abu Jahlin, law asyada min hada wa ja'a min idi Muhammadin, la usaddiquh. Li'annahu nabiyullah Rasulullah SAW. Wahai Abu Jahal, walaupun lebih dahsyat, lebih cepat daripada ini, jika yang mengalaminya Muhammad Rasulullah SAW, aku percaya. Umada turid ya Abu Jahil, sok. Hayang naon anjeun Abu Jahal. Hayang gitu masalah wagelon, pergi Abu Jahal. Nah, ini bedanya Abu Bakar dengan Abu Jahal. Ayyamul Furqan, membedakan antara iman dan kekafiran. Luar biasa Abu Bakar.
Maka Allah memberikan gelar As-Siddiq saat itu kepada Abu Bakar alaihissalam. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. As-Siddiq yang membenarkan. Luar biasa, Abu Bakar belum mempelajari tentang kecepatan partikel cahaya. Tapi Abu Bakar sudah paham itu. Masuk di akal para Allah. Buraq adalah kendaraan yang gunakan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu tercipta dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik kan? Tidak butuh 1 detik untuk Mekah ke Masjidil Aqsa. Tidak butuh 1 detik untuk memutari dunia. Apalagi tim Mekah ke Palestina. Naik ke langit bersama Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah. Turun langsung sesaat juga ada di bumi. Dan ciptakan dari cahaya juga. Masuk di akal para ulama? Ini cerdasnya Abu Bakar. Jadi nubodo sah. Abu Bakar apa Abu Jahal? Abu Janda. Abu Janda, keceletot. Abu Jahal maksud saya. Jangan kira keceletot para ulama. Nah, baik muslimin mati Allah. Tidak sedikit mereka yang tidak percaya kepada Rasulullah SAW atas peristiwa ini. Maka Allah pertaruhkan kesuciannya untuk membuktikan, untuk menunjukkan kalau itu benar-benar terjadi, untuk meyakinkan kita kalau itu betul-betul terjadi. Maka kalimatnya dalam ayat yang pertama surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi baraknahu la linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda kekuasaan kami. Itu hikmah yang kedua. Ya. Hikmah Yaumul Furqan, hari pembeda antara kafir dan iman. Tidak sedikit mereka yang murtad saat itu. Tidak percaya sama Rasul, jadi kafir kembali. Nah, yang ketiga, basyiron juga untuk umat akhir zaman. Apa basyironnya? Bapak Ibu sekalian mati Allah, ini saya ringkas saja. Untuk naik ke Sidratul Muntaha. Sidroh itu artinya terminal, muntaha penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha ini adalah ujungnya alam semesta. Jadi alam semesta itu berbentuknya ternyata kayak trompet gitu. Dan NASA membenarkan kalau alam semesta itu berbentuk seperti trompet. Nah, ujungnya itu adalah Sidratul Muntaha. Sidrah terminal, muntaha penghabisan. Untuk naik ke Sidratul Muntaha, bisa tidak dari Mekah? Dari Masjidil Haram? Bisa ya? Dari Masjid Nabawi bisa tidak? Dari Madinah? Bisa. Dari Masjid Al-Arafah? Di sini bisa nggak? Bisa. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Itu isyarat bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Mekah adalah titik tolak peradaban. Dimulai oleh Nabi Adam, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Madinah titik tolak dakwah tauhidnya Rasulullah SAW. Lalu Masjidil Aqsa titik tolak dakwahnya Imam Mahdi dan umat Islam akhir zaman. Dimulai peradaban manusia khilafah fil ardh ini di Mekah dan ditutup dengan Masjidil Aqsa. Siapa pelaku-pelakunya? Kita, insyaallah.